Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran kimia untuk daring hari ini ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang sifat koligatif larutan. Nah, untuk kesempatan sekarang yang bakal kita bahas itu mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi untuk larutan elektrolit sebenarnya itu nggak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang non elektrolit. Nah, ada sedikit semacam modifikasi aja ya. Nah, sebelumnya kita ulas dulu mengenai perbedaan jumlah partikel terlarut pada zat non elektrolit sama elektrolit. Karena ini yang menjadi pembeda kenapa sifat koligatif larutan dibahas terpisah dari yang elektrolit dari yang non elektrolit ya. Nah, bayangkan ini ketika kita punya satu partikel dari molekul, apa lagi di hajatan bentar ya. Nah, jadi bayangkan bahwa misalkan di sini kita punya satu partikel molekul non elektrolit. Ketika dia ditambahin dengan air atau dilarutkan ke dalam air, dia bakal tetap dalam bentuk satu partikel molekulnya. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi satu partikel, satu molekul. Itu untuk non elektrolit. Nah, tapi kalau misalkan terlarutnya itu adalah suatu elektrolit, suatu molekul elektrolit, satu partikel molekul elektrolit ini ketika dilarutkan ke dalam air, maka dia akan semacam terpecah membentuk ion-ion yang jumlahnya itu bisa 2 atau lebih ya. Ya. Nah, jumlah partikel ini yang akan membedakan sifat koligatif antara yang non elektrolit sama yang elektrolit ya. Nah, kita coba bahas penurunan tekanan uap. Ini kan kita udah bahas sebelumnya ya. Nah, yang membedakan mereka nanti di sini adalah misalkan gini. Delta P itu sama dengan P0 dikurang sama P. Atau delta P sama dengan XT dikali dengan P0. Nah, XT di sini di bagian penentuannya untuk yang larutan elektrolit nanti ada sedikit perbedaan yang tadi Bapak bilang sebagai semacam modifikasi. Jadi XT yang kita kenal dengan NT per NT ditambah dengan NT, di sini nanti setiap NT-nya kita kalikan dengan I. Apa itu I? Itu adalah faktor Van Hoff ya. Nanti ada rumusnya. Nah, P sama dengan, kok ini di bawah ya. P sama dengan XP kali P0 biasa kan. Nah, XP-nya kan NP per NT ditambah dengan NP yang kita kenal. Tapi kan tadi NT-nya kita kalikan dengan I ya. Itu ya. Nah, ini nih keterangannya. Jadi, tadi I yang disebut dengan faktor Van Hoff itu punya rumus 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa. Di mana N-nya itu menunjukkan jumlah ion, sempat kita bahas di pertemuan pertama. Dan alfanya itu adalah derajat ionisasi. Nah, nanti kalau dalam soal derajat ionisasinya itu sama dengan 1 atau 100%, atau dia itu nggak disebutkan dalam soal padahal dia itu elektrolit, maka nanti nilai I-nya itu sama dengan jumlah ionnya ya. Atau coba aja kalian masukin aja ya. Oke, rumusnya nanti nilai I akan sama dengan N kalau derajat ionisasinya 1 terus atau nggak disebutin dalam soal ya. Ini contoh soalnya kayak gini. Seperti biasa. Yang diketahui apa aja. Kita berarti kategorikan bahwa yang terlarutnya adalah NaOH, terus pelarutnya air. Nah, berarti massa yang 20 gram itu adalah massa terlarut, MR-nya 40. Massa pelarutnya, massa airnya 180 gram dengan MR 18. Dan diketahui bahwa
P0 atau tekanan uap air murni atau pelarut murni itu sama dengan 33 mmHg ya. Dan yang ditanyakan adalah besarnya tekanan uap larutan. Ingat-ingat ya, lambangnya apa nih tekanan uap larutan? Yaitu adalah P. Berapakah nilai P-nya? Nah, jadi apa aja yang kita butuhkan? Yaitu kita butuh P0 ada dalam soal. Kita butuh I nih faktor Van Hoff-nya karena dia adalah elektrolit. Jadi cara membedakan antara elektrolit sama non elektrolit kalau nggak disebutkan dalam soal itu gimana? Secara umum kalau non elektrolit itu senyawa karbon, jadi ada C di depan gitu kan, secara umum ya. Jadi kalau di depannya bukan C, berarti dia masuk kategori elektrolit tuh. Jadi kalau senyawa karbon yang depannya C itu non elektrolit secara umum, tapi kalau bukan berarti jatuhnya elektrolit. Kayak ini kan NaOH, depannya Na, berarti bukan karbon, berarti dia elektrolit. Makanya kita memerlukan nilai I. Terus kita juga butuh nilai XP yang berarti kita butuh NP dan NT. Oke, kita coba jawab ya. Oke, NT-nya dulu deh, gram per mR. Gramnya berarti gramnya terlarut ya, 20 gram dibagi dengan mR-nya 40 didapat 0,5 mol. NP-nya rumusnya sama, tapi datanya yang dimasukkan itu harus data pelarut. 180 per mR-nya 18, berarti sama dengan 10 mol. Nah, terus di sini NaOH termasuk elektrolit kuat. Maka nilai I-nya sama dengan jumlah ion. Misalkan ada pertanyaan kayak gini, Pak, ini tahu bahwa NaOH itu elektrolit kuat dari mana? Sebenarnya hafalan. Tapi bahasa simpelnya, kalau dalam soal tidak ada alfa, nggak disebutkan, berarti dianggap bahwa dia adalah elektrolit kuat. Ya, berarti nilai alfanya sama dengan 1, berarti nilai I-nya sama dengan jumlah ion. Nah, terus kenapa jumlah ionnya 2? Kenapa I-nya 2? Kenapa jumlah ionnya 2? Itu karena simpelnya gini. Jadi ininya unsur pertama, kapital yang pertama ada berapa? Kalau ada yang kecil biarin aja nggak apa-apa sih. Dan sisa dari itu kita hitungnya satu kelompok. Na-nya ada 1 karena gak ada angka ya. Kecuali kalau ada angka Na 2 berarti ada 2. OH-nya juga ada 1 berarti dijumlahin sama dengan 2. Itu untuk menentukan jumlah ion. Mungkin nanti ada contoh yang lain ya. Nah, berarti P-nya yang kita mau tentukan di sini kan katanya XP kali P0. XP-nya udah bisa kita hitung di sini nih ya. Dikali dengan P0, P0-nya ada. XP berarti NP per NP tambah NT yang dikaliin I. Nah, I-nya tadi udah dapat 2. Oke, udah tinggal kita masukin. Berarti 10 per 10 tambah 0,5 kali 2 kali dengan 33. Maka didapat 30 mmHg. Oke, sabar, semangat, dicoba. Insya Allah bakal ada yang nempel ya. Kita lanjutkan. Sekarang ke penurunan titik beku. Rumusnya sama kok. Sama, maksudnya mirip, bukan sama ya. Delta TF sama dengan TF0 min TF, kalau ini sama. Terus delta TF juga sama dengan M kali KF kan kalau yang sebelumnya. Tapi karena ini elektrolit berarti juga dikalikan I. Nah, terus delta TF-nya berarti sama dengan, jadi ini penjabaran M aja, jadinya gini kan, GR per MR kali 1000 per massa pelarut, tuh kan, kali KF kali I ya. Nah, keterangannya ini sama sih sebenarnya dengan yang kemarin ya, cuman bedanya di sini kan ada I itu kan, I faktor Van Hoff. I ini kan udah Bapak jelasin di penurunan tekanan uap ya, jadi sama aja ya. Contoh soalnya, ada 5,85 gram NaCl dilarutkan ke dalam 1000 gram air. KF-nya ada. Kalian diminta untuk menentukan titik beku larutan. Yang diketahui berarti kita punya NaCl sama air sebagai pelarut. NaCl-nya terlarut. Terus masanya masing-masing ada. TF0 air, jangan lupa yang Bapak bilang pertemuan sebelum-sebelumnya.
kita harus hafal bahwa air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Karena aslinya nggak akan diketahui dalam soal, nggak akan disebutin ya. Yang ditanyain berarti adalah TF. Karena yang minta titik beku larutannya berapa. Nah, artinya yang kita perlukan, kita butuh TF0, udah ada tuh Bapak cantumin ya. Aslinya nggak ada dalam soal ya. Delta TF-nya berapa? Karena di rumus untuk mencari TF itu kita butuh dua ini nih, TF0 sama delta TF, dan tentunya I karena dia NaCl-nya adalah elektrolit tuh kan. Senyawa depannya, huruf depannya tidak atau bukan karbon, berarti dia adalah elektrolit. Jadi kalau bukan karbon, elektrolit. Kalau karbon umumnya non elektrolit ya. Jangan kebalik. Nah, kita cari dulu. Nah, keterangannya gini. NaCl kan termasuk elektrolit kuat. Loh, kenapa? Penjelasannya sama kayak soal sebelumnya. Karena di dalam soalnya, setelah kita tahu bahwa dia itu elektrolit, tapi tidak disertain dengan data derajat ionisasi. Berarti derajat ionisasinya atau alfa itu dianggap sama dengan 1 atau dianggap sama dengan elektrolit kuat, karena memang secara hafalan, secara fakta dia adalah elektrolit kuat ya. Jadi konteks soal itu mendukung teori di sini tuh ya. Jadi nggak akan mengada-ngada, nggak mungkin kalian diminta untuk menghafalkan nilai alfa dari NaCl, nggak mungkin ya. Jadi keberadaan data-data yang ada dalam soal bisa dibilang mendukung konsep gitu ya. Nggak mungkin enggak. Selanjutnya data TF berarti tadi kan M kali KF kali I. Nah, sekarang karena datanya ada massa dan lain-lain, langsung aja. Massa per ember kali 1000 per massa pelarut kali KF kali I ya. Jadi 5,85 per 58,5. Jangan ketukar sama massa air ya. Kali 1000 per 1000 nih, massa air baru nih di sini. Kali 1,8 KF-nya, I-nya itu 2 seperti tadi ya. Maka dia dapat 3,6. Nah, baru deh ke yang pokoknya. Data TF sama dengan TF0 min TF. Berarti TF-nya sama dengan TF0 yang dikurang sama delta TF. TF0-nya 0 dikurangi 3,6. Berarti dia dapat sama dengan kayaknya Bapak salah deh. Salah nih, salah angka nih, salah hitung. Bukan 3,6 ya. Salah hitung. Coret. Ini bukan 3,6. Tapi 0,36 harusnya salah hitung. Nah, nanti di sini juga 0,36. Berarti nilai dari TF-nya itu sama dengan minus 0,36 derajat Celcius. Oke, ini hitung-hitungan ya, tinggal kalian cek aja. Yang jelas rumusnya atau tahapannya seperti itu. Oke, paham ya? Coba kita lanjutin ke kenaikan titik didih. Nah, sama kan, delta TB sama dengan TB min TB0. Atau delta TB sama dengan M kali KB kali I. Atau seperti ini. Jadi sebenarnya bedanya tinggal mencantumkan nilai apa tuh? I aja, faktor Van Hoff di rumusnya ya. Nah, ya, itu ya, I-nya sama keterangannya. Contoh soalnya, katanya kita punya kalium sulfat atau potasium sulfat sebanyak sekian gram di dalam air, KB-nya ada. Kalian diminta untuk menentukan larutan yang terbentuk mendidih pada suhu berapa, berarti titik didih ya. Nah, itu ya. Berarti yang diperlukan adalah M sama delta TB. Nah, jawabnya sama. Kita nyari M dulu, misalkan satu-satu deh, boleh. M sama dengan ini, kan? Gramnya 17,4 per 174 kali 1000 per 500. Berarti didapat M-nya sama dengan 0,2. Nah, terus K2SO4 termasuk elektrolit kuat.
karena sama kayak tadi nggak ada alfanya ya, berarti I nya sama dengan jumlah ion. Nah, jumlah ionnya kenapa 3? Hitungnya gimana? Sama kayak tadi. Jadi kapital pertama kita hitung sendiri, ada berapa? Ada 2 kan? Ada 2, dan ini kita hitung sekelompok. Sekelompok berarti 4-nya masuk ke dalam satu kelompok ini, jadi nggak dihitung sama dengan 4, tapi kan karena dia satu kelompok berarti sama dengan ya 1. Maka 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Itu jumlah ionnya. Oke, data TB-nya sama dengan M kali KB kali I. M-nya udah hitung di atas 0,2, KB-nya 0,5 ada di soal, dan I-nya sama dengan 3. Maka didapat sama dengan 0,3 derajat Celcius. Baru deh masukin ke rumus ini untuk mendapatkan tujuan utama kita di soal, yaitu TB ya. Data TB sama dengan TB min TB0. Berarti kalau pindah ruas, nanti jadinya TB itu akan sama dengan TB0 ditambah sama delta TB. Jadi 100 ditambah sama 0,3. 100-nya, kenapa 100? Seperti yang Bapak kasih tahu juga bahwa titik didih air itu kalian harus hafal sama dengan 100 ya. Oke. Berarti nilai dari titik didih larutannya sama dengan 100,3 derajat Celcius. Ayo, semangat, satu lagi. Yang terakhir, tekanan osmosis. Nah, tuh ini pun sama, cuman mencantumkan I aja, menambahkan, bukan menambah ya, apa ya. Jadi, yang kita kenal tekanan osmosis itu sama dengan MRT. Nah, kalau untuk kasus elektrolit berarti ada I-nya di sini. Jadi selain MRT juga dikali juga dengan I ya. Jadi M kali R kali T kali I. I-nya sama kayak tadi kan, gitu-gitu aja. Ya. Oke ya. Hafalin rumusnya nih. Insya Allah gampang kok. Ya kan kalian sering hitung-hitung di ekonomi, ya kimia bisa lah. Contoh soalnya. Pada suhu tertentu, larutan H2SO4 X molar isotonis, nih ada istilah nih. Nah, ini nih. Isotonis dengan larutan urea. Maksudnya gimana? Katanya di sini pun pertanyaannya nilai X itu apa? Yaitu nilai molaritas dari M. Jadi kan kalau kita runut datanya, kita punya M-nya urea 0,3. Terus ureanya kan non elektrolit ya. Sempat kita bahas di sebelumnya. H2SO4 ternyata elektrolit kuat. I-nya sama dengan jumlah ion. Nah, jumlah ionnya sama cara ngitungnya. Jadi unsur pertama ada berapa? Kapital pertama 2 sama ini SO4 ya. Berarti totalnya ada 3. Jumlah ionnya ada 3. Nah, yang ditanyakan molaritas dari larutan H2SO4. Berarti sekarang gini dulu. Apa sih yang dimaksud dengan isotonis? Jadi ini salah tulis lagi. Isotonis. Bukan isotosis ya, isotonis. Ini N. Ya jelek. Isotonis itu larutan-larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama. Berarti V-nya larutan H2SO4 sama dengan V-nya larutan urea. Rumusnya, rumus P kan MRT ya. Kalau H2SO4 ada I-nya karena dia elektrolit. Tapi kalau urea MRT aja. Nah, dari sini berarti kan ada yang ini R-nya nggak ada sih. Sebenarnya ada, cuman kan nilainya sama. Jadi kita cari termasuk T karena disebutin suhu tertentu, berarti dia tuh menunjukkan di suhu yang sama. Berarti M kali I sama dengan M. X untuk H2SO4, M-nya kan kali sama dengan 3 sama dengan M di urea itu 0,3. Jadi X-nya 0,3 per 3. Jadi didapat 0,1 molar. Oke, semangat ya. Ayo berpikir optimis aja. Insya Allah bisa ya. Oke, itu aja pertemuan untuk kesempatan kali ini.
kita lanjutkan di lain waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan yang lain,